Halo teman-teman, perkenalkan aku Deli Aisyah Kartika dengan NIM 20021040212120. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui bagaimana sih cara menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Yuk disimak. Dalam pembelajaran pasti ada KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan kita ulas adalah KD 4.14, yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dalam KD pasti ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam KD 4.14 yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu membuat tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, siswa mampu memberikan komentar terhadap tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, nah kita harus tahu tuh pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama ini pengertian buku fiksi. Nah, buku fiksi adalah jenis buku yang berisi khayalan atau imajinasi. Nah, contohnya misalnya yang pertama yaitu cerpen, yang kedua adalah naskah drama, yang ketiga adalah novel, dan yang keempat adalah dongeng. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui bahwa contoh-contoh berikut itu merupakan contoh buku fiksi karena misalnya dalam cerpen, nah itu berisi khayalan dan imajinasi. Selanjutnya adalah pengertian dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah jenis buku yang berisi informasi faktual berdasarkan teori. Contohnya yaitu yang pertama adalah skripsi, yang kedua yaitu biografi, yang ketiga adalah artikel, yang keempat esai, dan yang kelima adalah jurnal. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita tahu bahwa contoh tersebut itu berisi informasi faktual berdasarkan teori. Selanjutnya kita akan mengulas tujuan dari pembelajaran KD 4.14, yaitu menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama yaitu membuat tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan buku yang dibaca. Sebelum menanggapi kita harus menentukan buku apa yang dibaca, misalnya buku non-fiksi seperti cerpen atau novel. Lalu yang kedua yaitu hal yang dilakukan membaca buku secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui isi yang ada di buku tersebut. Dan hal yang ketiga yaitu adalah menulis identitas buku. Hal ini dilakukan agar kita tahu identitas buku yang dibaca. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan buku. Setelah menentukan buku, lalu membaca hingga menulis identitas buku, lalu hal terakhir yaitu menyimpulkan isi buku yang telah dibaca. Guna untuk mengetahui garis besar yang ada dalam buku tersebut. Selanjutnya adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Hal yang dilakukan yaitu ada 6. Yang pertama adalah telaah keseluruhan buku. Jadi kita setelah membaca lalu menelaah apa sih yang ada di dalam buku tersebut. Yang kedua adalah lihat cover. Nah, bagaimana cover dari buku tersebut sehingga nantinya kita bisa menanggapi buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu lihat judul subbab buku. Jadi setelah membaca kita akan mengetahui subbab-subbab yang ada dalam buku tersebut. Yang keempat adalah lihat daftar isi buku. Nah, hal ini juga memudahkan kita untuk mencari halaman-halaman yang ingin dicari.
Dan yang kelima yaitu lihatlah cara menyajikan isi buku. Dan yang keenam adalah bahasa yang digunakan dan sistematikanya. Nah, dalam buku itu kita akan mengetahui bahasa yang digunakan penulis dan sistematikanya apakah akan mempermudah pembaca atau tidak. Selanjutnya adalah memberikan komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Untuk memberikan komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai buku tersebut. Setelah kita membaca, lalu kita akan memberi komentar terhadap buku tersebut. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya ada contoh nih di slide selanjutnya. Yuk, mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk mengomentari isi buku. Nah, biasanya setelah kita baca, lalu kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini ada salah satunya contoh-contohnya ya. Yang pertama yaitu apa judul dan tema buku. Nah, setelah baca kita kan pasti mengetahui isinya, lalu kita bertanya-tanya, apa sih tema yang ada dalam buku tersebut? Nah, lalu yang kedua yaitu bidang ilmu apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Nah, jadi setelah kita baca, lalu kita kayak berpikir, ilmu apa ya yang disampaikan dalam buku tersebut. Lalu yang ketiga adalah garis besar apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Jadi benang merah dari buku tersebut tuh apa? Dan yang terakhir misalnya, apakah di dalam buku tersebut ditunjang dengan foto, tabel, ilustrasi, dan grafik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah kita membaca buku, nah maka kita akan tahu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah mengomentari isi buku tersebut. Setelah tadi kita tahu contoh-contoh pertanyaan untuk mengomentari isi buku, nah kita juga akan mengulas hal-hal yang perlu dikomentari juga. Nah, tapi ini ada 2 model loh. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, model yang pertama yaitu terdiri dari 3, yaitu tampilan fisik, yang kedua adalah tampilan isi, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, dari tampilan fisik ini meliputi kelebihan atau kekurangan dari cover, warna, gambar, kertas, ketebalan buku, dan keterangan keterkaitan judul. Dan yang kedua yaitu tampilan isi yang meliputi kelebihan dan kekurangan identitas buku. Nah, untuk fiksi mengomentari unsur intrinsik. Nah, sedangkan untuk buku non-fiksi biasanya mengomentari materi yang ditulis. Nah, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, bahasa itu yang dikomentari meliputi kekurangan atau kelebihan bahasanya, sesuai atau tidak dengan konteks jenis bukunya. Selanjutnya kita beranjak ke hal-hal yang perlu dikomentari model kedua. Yang pertama ada data buku. Nah, jadi buku-buku kan memiliki data. Nah, kita akan mengomentari data-data yang ada dalam buku tersebut. Yang kedua adalah informasi singkat terbitan. Nah, setelah kita mengetahui, kita mendapat informasi lalu kita komentari informasi tentang terbitan tersebut. Yang ketiga adalah ringkasan cerita. Setelah kita membaca buku dan kita dapat ringkasannya, kita dapat mengomentari dari hal tersebut, dari ringkasan cerita tersebut. Yang keempat adalah penilaian terhadap buku. Nah, misalnya kekurangan atau kelebihan buku. Dan yang terakhir adalah data penulis. Nah, dari hal-hal tadi, nah kita tuh bisa mengomentari buku yang telah kita baca. Setelah tadi mengulas tentang tanggapan buku fiksi dan non-fiksi,
Berikut ada video loh. Nah, jadi cermati dengan teliti ya, karena setelah video ini ada kuis buat kalian. Jangan lupa siapkan kertas dan pulpen. Yuk simak video berikut. Contoh komentar pada model pertama. Di sini saya akan mengomentari novel dari Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Dari segi fisik, pada cover novel yang berjudul Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 ini sangat sesuai dengan cerita. Dengan warna abu-abu pada cover, sangat cocok untuk menggambarkan tingkat SMA. Gambar seorang laki-laki dengan baju SMA sudah tepat, namun tidak memakai jaket. Padahal pada penggambaran tokohnya, Dylan sering sekali memakai jaket. Itu yang menurut saya kelemahan dari cover novel tersebut. Lalu terdapat gambar motor pada cover, itu sudah menggambarkan penggambaran keseharian yang Dylan lakukan. Untuk judul sudah sesuai dengan nama sang tokoh yang diceritakan pada sudut pandang Milaya kekasihnya tersebut, yaitu Dylan. Dari segi isi, identitas bukunya sudah lengkap. Unsur intrinsiknya sangat kuat yang ditandai dengan kekaguman banyak pembaca, khususnya kaum Hawa nih, dengan sosok Dilan yang sangat keren dan sangat romantis. Untuk bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari anak SMA. Pengarang banyak menampilkan keahlian bahasa gombal oleh sang tokoh Dilan dengan sangat romantis. Itu menurut saya yang menjadi keunikan tersendiri dari novel tersebut. Hal-hal yang perlu dikomentari pada model yang kedua nih sekarang ya. Yang pertama ada data buku. Kedua ada info singkat tentang terbitan atau edisi bukunya. Yang ketiga ringkasan cerita. Yang keempat penilaian terhadap buku, itu kelebihankah atau kekurangankah. Terus sama yang terakhir adalah data penulis. Contoh komentar pada model yang kedua. Di situ kalian bisa melihat gambar dari buku kumpulan dongeng Bulan Kuning yang akan saya komentari. Dari segi data buku, judul buku tersebut yaitu Kumpulan Dongeng Bulan Kuning, kumpulan dongeng Bobo yang ke-23. Penerbitnya yaitu PT Penerbit Sarana Bobo, terdapat 48 halaman. Dari segi info singkat tentang terbitan, Bulan Kuning adalah buku kumpulan dongeng Bobo ke-23. Di dalamnya sekitar ada 20-an dongeng. Salah satu dongengnya yang menarik menurut saya adalah Sang Prabu dan si Petani. Dari segi ringkasan cerita, Sang Prabu dan si Petani menceritakan tentang seorang raja yang tersenyum. Nah, udah disimakkan videonya. Nah, setelah melihat video tadi, yuk kita latihan juga dengan mengomentari novel Laskar Pelangi. Jangan lupa ya, baca dulu novel Laskar Pelangi, lalu jawablah kuis berikut. Gak jauh beda loh dari videonya, jadi kalau kurang paham, tonton lagi videonya yang tadi, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, cuma 5 soal aja. Yang pertama adalah bagaimana tampilan isi buku tersebut. Yang kedua, bagaimana tampilan fisik buku tersebut. Yang ketiga, bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Yang keempat, tulislah ringkasan tentang buku tersebut. Yang kelima, tulislah kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Mudah bukan? Yuk, jangan lupa ditulis di kertas. Lalu kerjakan dengan seksama, semangat.